Siapa kamu? Tanya Agus pada roh tua di dekat jendela. Roh itu memandang Agus dengan mata yang bercahaya. Aku adalah Amelia, istri dari pemilik rumah ini. Aku meninggal di sini dalam keadaan yang tragis, dan sejak itu tidak bisa pergi. Di tempat lain, roh anak kecil yang berkeliaran merasa kehilangan dan takut. Agus mendekatinya dan merasakan energi kecil yang bergetar di sekitar dirinya. Siapa namamu, kecil? Tanya Agus dengan lembut. Roh anak itu melihat Agus dengan mata yang penuh ketakutan. Aku Hilman. Aku kehilangan ibuku dan ayahku tidak pernah pulang. Aku takut dan tidak tahu harus pergi kemana. Agus merasa terharu oleh cerita-cerita ini. Dia berjanji pada roh-roh itu bahwa dia akan mencoba membantu mereka menyelesaikan urusan mereka agar bisa melanjutkan perjalanan ke alam setelahnya. Namun, Agus menyadari bahwa tugasnya tidaklah mudah dan ada banyak misteri yang harus dipecahkan untuk membawa kedamaian ke dalam rumah ini yang dihantui oleh kenangan yang menyakitkan. Dalam penjelajahannya yang lebih dalam ke dalam kegelapan rumah tersebut, Agus menyadari bahwa energi yang mencekam semakin intens. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang tidak dapat dijelaskan terus menghantui setiap lorong dan ruangan yang dilewatinya. Rasanya seolah-olah kehadiran para roh yang terperangkap mengalir seperti gelombang yang tak terlihat mencoba mencengkeramnya. Ketika Agus bergerak menuju kamar-kamar lain di lantai atas, dia melihat roh-ruh lain yang merayap di sekitarnya. Wanita dengan wajah terbungkus bayang-bayang kemuraman, lelaki yang menatapnya dengan mata penuh dendam, dan anak-anak yang bermain dengan bayangan-bayangan tak kasat mata. Di sebuah kamar yang tersembunyi di sudut lorong, Agus merasakan energi gelap yang begitu pekat sehingga hampir terasa fisik. Dia membuka pintu kamar itu perlahan dan cahaya senternya menerangi pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sebuah figur hitam berdiri di tengah kamar. Agus merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah-olah ruangan itu sendiri bergetar. Tidak ada fitur wajah yang bisa dilihat, hanya kegelapan yang menelan segalanya. Entitas ini terasa jauh lebih kuat dan lebih misterius dari roh-roh lain yang telah dia temui. Siapa kamu? Tanya Agus dengan suara yang bergetar. Entitas itu tidak menjawab, tetapi hanya memandang Agus dengan tatapan yang membeku. Seketika, suasana di sekitarnya berubah drastis. Udara terasa semakin dingin dan Agus mendengar suara-suara desisan yang tidak manusiawi. Bayangan-bayangan yang melayang di sekelilingnya tampak semakin gelap dan mengancam. Senternya berkedip-kedip, menciptakan efek yang menakutkan. Agus merasakan adrenalin meluap di tubuhnya, dan dia tahu bahwa ini adalah pertarungan antara keberanian dan ketakutan. Entitas hitam itu mulai mendekat, dan Agus merasa terkekang oleh energi yang tak terlihat. Namun, kegelapan itu terus mendekat, menciptakan rasa ketidaknyamanan yang semakin dalam. Saat entitas itu hampir menyentuhnya, Agus menyadari bahwa keberanian dan tekadnya untuk membantu roh-roh yang terperangkap adalah senjatanya. Dengan kekuatan yang dia dapatkan dari tekadnya, cahaya terang memenuhi kamar dan suara-suara desisan yang menyeramkan mereda. Agus merasa energi gelap itu mundur dan kegelapan yang menyelimutinya perlahan menghilang. Ruangan kembali ke dalam suasana yang tegang, tetapi entitas itu telah pergi. Setelah kejadian mencekam di kamar tersembunyi, Agus merasa kewaspadaannya semakin meningkat. Rumah ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa dia bayangkan, dan setiap langkahnya tampaknya membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Dia melanjutkan perjalanannya melalui lorong yang gelap, senternya bergetar seiring dengan denyutan hatinya yang terus berpacu. Sementara itu, bayangan-bayangan yang terus mengintai dan bisikan-bisikan yang tidak jelas semakin menambah ketegangan di udara.
Agus memasuki ruangan yang lebih besar. Dinding dihiasi dengan gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak dapat diidentifikasi. Tanpa diduga, Alisa muncul di sisi Agus. Wajahnya mencerminkan seriusitas. Ini adalah pusat kekuatan yang terkunci, Agus. Hanya dengan mengungkap kehendak yang terlarang, kita bisa membebaskan roh-roh yang terperangkap di sini. Agus mengernyitkan kening, merasa tidak yakin tentang apa yang dimaksud Alisa. Kehendak yang terlarang. Apa maksudmu? Alisa membimbing Agus ke meja bundar, menunjuk ke buku-buku kuno di atasnya. Buku-buku ini mengandung mantra kuno yang pernah digunakan oleh pemilik rumah ini untuk mengendalikan kekuatan gaib. Tetapi upaya mereka yang berlebihan mengarah pada kesalahan besar yang memicu kehancuran. Agus melihat ke dalam buku-buku itu dan merasa getaran aneh. Apa yang harus kita lakukan? Alisa mengangkat tangan dan mulai membaca mantra yang tak dikenal dengan suara lembut. Ruangan seakan-akan merespons dengan lilin-lilin berkedip dan suara-suara gemuruh yang tidak wajar menggema di dinding. Tiba-tiba, roh-roh yang terperangkap mulai muncul dari setiap sudut ruangan. Wajah mereka penuh ekspresi kebingungan dan harapan, seperti mereka telah lama menunggu momen ini. Namun, Agus merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah kekuatan yang dilepaskan oleh mantra itu membuka pintu untuk kekuatan yang jauh lebih gelap. Bayangan hitam yang familiar dari sebelumnya muncul kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Entitas itu mengepung ruangan, memadamkan lilin-lilin satu persatu. Suasana gelap dan menyeramkan menciptakan rasa takut yang intens di udara. Kita harus berhenti. Seru Agus, mencoba menembus sorot mata Alisa yang terlihat terhanyut oleh mantra. Namun, Alisa tidak menghentikan mantra. Sebaliknya, suaranya semakin meninggi dan getaran energi semakin kuat. Ruangan itu terasa seolah-olah bergetar di ambang kehancuran. Agus merasa tekanan energi gelap yang begitu besar, hampir membuatnya tak bisa bergerak. Dia mencoba keras untuk melawan kekuatan itu. Namun semakin dia melawan, semakin kuat tekanan tersebut. Entitas hitam mengepung Agus, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekelilingnya. Suara-suara desisan dan bisikan-bisikan yang tak kasat mata menciptakan rasa teror yang tak terlukiskan. Agus menyadari bahwa dia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini, atau risiko membuka gerbang ke dunia yang lebih gelap dan mematikan. Agus merasa tekanan energi semakin tak tertahankan. Entitas hitam mengitari dia dan suasana gelap seolah-olah memakan segalanya. Dia menyadari bahwa dia harus segera bertindak sebelum terlambat. Alisa, kita harus menghentikan ini sekarang juga. Teriak Agus, tetapi suaranya hanyalah bisikan di tengah gemuruh energi yang gelap. Alisa, yang tampaknya terhipnotis oleh mantra, tidak merespon. Dia terus membaca dengan suara yang semakin keras, seolah-olah terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dan ganas. Agus mencoba untuk mendekatinya, tetapi seolah-olah dinding energi tak terlihat menghalangi jalannya. Dia mencoba memfokuskan energinya, mencoba menyusup ke dalam dimensi gaib ini untuk mencapai Alisa. Saat Agus memasuki dimensi tersebut, dia merasa sesuatu yang tidak wajar. Segala sesuatu terasa terbalik, warna-warni cahaya yang aneh dan geometri yang tidak dapat dijelaskan. Entitas-entitas gelap berkeliaran di sekitarnya, menciptakan atmosfer yang menyilaukan dan mencekam. Alisa! Panggil Agus, tetapi suaranya tampaknya terombang-ambing di tengah dimensi gaib ini. Dia melihat Alisa di kejauhan, tetapi seperti bayangan yang terpisah oleh gelombang energi yang tak terlihat. Entitas hitam mendekatinya dengan ganas. Agus merasa terjebak, ditahan oleh kekuatan yang lebih besar. Dia menyadari bahwa dimensi ini bukanlah tempat yang ramah, dan dia harus segera menemukan cara untuk melawan tekanan yang membelitnya. Dengan tekad yang kuat, Agus memusatkan pikirannya dan mencoba menghancurkan penghalang energi yang menyelimuti Alisa.
Dia menciptakan pancaran cahaya yang melawan kegelapan di sekitarnya. Namun, entitas hitam itu semakin kuat, menciptakan gelombang energi yang lebih intens. Agus merasa terombang-ambing dalam dimensi gaib ini, seolah-olah terjebak dalam pusaran kekuatan yang saling bertentangan. Saat dia hampir menyerah pada tekanan yang menghimpitnya, Agus mengingatkan dirinya sendiri tentang misinya. Dia mengumpulkan keberanian dan kekuatannya, memancarkan energi positif sekuat yang dia mampu. Cahaya terang melingkupi Alisa, dan entitas hitam itu merintih seolah-olah terbakar oleh energi positif. Sejenak, Agus merasa penghalang energi yang menghalanginya bergerak melunak. Dengan sekuat tenaga, Agus menerobos penghalang itu dan meraih tangan Alisa. Dia merasakan energi yang menyilaukan, tetapi dia tidak boleh mundur. Dengan tekad yang membara, Agus membawa Alisa keluar dari dimensi gaib itu. Alisa terengah-engah, seolah-olah baru saja terbangun dari hipnotis gelap yang mencekam. Dia menatap Agus dengan pandangan penuh terima kasih, dan Agus merasa bahwa dia telah melibatkan dirinya dalam peristiwa yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Namun, terdapat keheningan yang mencemaskan di sekeliling mereka. Seiring gelapnya ruangan, Agus menyadari bahwa dia mungkin telah membuka sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan daripada yang pernah dia kira sebelumnya. Saat Agus dan Alisa berusaha pulih dari pengalaman yang menyeramkan, sebuah keheningan menegangkan memenuhi ruangan. Tetapi, tanpa peringatan, suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mencekam. Dari kegelapan yang merayap, muncul sosok wanita yang menyeramkan. Wajahnya yang terbungkus bayang-bayang tampak seperti boneka lama yang telah lama ditinggalkan, dengan mata yang menyala seperti bara api biru. Rambut panjangnya terurai, menambah aura menyeramkan yang menyelimuti dirinya. Entitas wanita itu mengambang di udara, menatap Agus dan Alisa dengan tatapan penuh kebencian. Suara-suara mendesing dan gema yang tak manusiawi memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu suram. Agus mencoba berdiri, tetapi dia merasa kelemahan yang mendalam sebagai akibat dari perjuangan dalam dimensi gaib sebelumnya. Alisa, meskipun masih berusaha untuk pulih, tampak lemah di sampingnya. "Sosok itu adalah roh wanita yang pernah hidup di sini," bisik Alisa dengan napas terengah-engah. "Dia kehilangan segalanya dan sejak itu menjadi penjaga yang gelap di dalam rumah ini." Entitas itu mulai mendekat, cahaya biru dari mata wanitanya semakin terang dan suasana gelap di sekitarnya semakin intens. Dia merasakan kehadiran yang penuh dendam, seperti gelombang kebencian yang menyerang setiap serat tubuhnya. Agus berusaha berbicara dengan suara yang tenang, mencoba meredakan kehadiran roh tersebut. Kami di sini untuk membantu. Mohon beritahu kami apa yang menyiksamu, dan mungkin kami bisa membantumu. Namun, roh wanita itu hanya menanggapi dengan tawa yang mengerikan, mengisi ruangan dengan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Tiba-tiba, ruangan bergetar dengan kekuatan yang tak terduga. Meja bundar di tengah-tengah ruangan itu terangkat dan terpental, menyebabkan buku-buku kuno berterbangan ke segala arah. Senternya yang tergeletak di lantai berkedip-kedip dan mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Agus dan Alisa merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah roh wanita itu mengendalikan energi di sekitar mereka. Mereka merasa terikat dan tidak bisa bergerak, menjadi korban dari kekuatan gaib yang menguasai ruangan itu. Roh wanita itu mulai berbicara dengan suara yang menggelegar. "Kalian berdua telah mengganggu ketenangan kami. Kami tidak ingin dibantu. Kami hanya ingin kalian pergi." Sebuah angin dingin berhembus, dan bayangan-bayangan melayang di sekitar mereka, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Agus dan Alisa merasa terhisap dalam kegelapan, terperangkap di antara dunia nyata dan dimensi gaib yang gelap. Dalam keputusasaan, Agus mencoba mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang.
Dia mengumpulkan setiap serpihan keberanian yang tersisa, mencoba untuk menemukan cara untuk mengatasi roh wanita itu dan melepaskan diri dari ikatan gaib yang merangkum mereka. Saat Agus berusaha mengumpulkan keberanian dan menghadapi roh wanita yang menyeramkan, kegelapan semakin menyelimuti mereka. Ruangan dipenuhi dengan suara-suara mendesing yang tidak wajar dan suasana yang semakin tegang. Tiba-tiba, roh wanita itu mengeluarkan serangan energi yang kuat. Agus merasakan kekuatan gaib merayap di sekitarnya, mencoba menyerap energi hidupnya. Alisa, yang masih lemah, tampaknya menjadi target utama roh tersebut. Entitas itu mulai menyusupi tubuh Alisa, mengubah ekspresi wajahnya yang dulunya damai menjadi penuh kebencian. Alisa berbicara dengan suara yang bukan miliknya, suara yang penuh dengan amarah dan penyesalan. "Pergilah dari sini, kalian orang asing yang mengganggu," ujar Alisa, atau lebih tepatnya roh wanita yang kini mendiami tubuhnya. Agus menyadari bahwa roh wanita itu menggunakan tubuh Alisa sebagai medium untuk berkomunikasi. Dia mencoba memahami kisah di balik kebencian yang begitu mendalam ini. Siapa kamu? Apa yang terjadi di rumah ini? Tanya Agus dengan hati-hati. Roh wanita itu tertawa dengan penuh kebencian melalui bibir Alisa yang tiba-tiba merah. "Aku adalah Maria, wanita yang dikhianati dan dibunuh di sini. Rumah ini adalah saksi bisu dari pembantaian yang terjadi di masa lalu." Sesaat setelah kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi semakin menakutkan. Agus merasakan suasana ruangan berubah, seolah-olah dia sedang menyaksikan kembali peristiwa tragis yang terjadi di masa lalu.